perkontenan ini tuh awalnya gimana? Apa pengen tertarik? Apa gimana? Ceritain dong boleh. Emang udah capek banget ngejalanin kayaknya tuh apa yang dijalanin gitu tuh kayaknya. Biasanya ada istilah monetize gitu ya, monetize konten gitu. Selain dari ads itu gimana sih? Ada dari mana lagi tuh? Yang ngomong kasar, yang ngomong Hina fisik. Iya, hina fisik. Pokoknya Suara banyak lah. banget. Selamat datang di WUCast. Woha Podcast. Oke, Kembali lagi. Kita udah kembali lagi. ke Bali. Kembali. Ya udah kita emang mau ngebahas apa nih kalau udah kembali gini? Soalnya udah lama gak sih? Ya lumayan sih, sebulan lah. Gak ada yang kangen Alif? Pasti. Gak ada. Krik. Kita punya Punya teman-teman yang hadir di podcast kita. Katanya sempet viral ya. Sempet viral parah. Di mana aja nih kira-kira viral ya? TikTok. Oh, di TikTok. Ya. Heeh. Welcome Welcome. Yoga dan Kak Oka. Ini adalah representatif dari content creator di sini karena WUHAP juga istilahnya adalah creative space. Jadi kita mau ngundang juga nih content creator yang emang aktif banget di Banget. dunianya. Khususnya di TikTok ya. Oh, di mana aja sih bisa kayak oke, gitu. oke. Oke, welcome Kak Yoga. Kak Oka. Oke. Boleh dong diceritain. Iya. Perkenalan dulu nih. Perkenalkan dulu ya. Iya, perkenalan dulu sibuknya Iya. apa. Halo, kenalin semua, nama aku Yoga. Kamera Yoga dulu. ya kan? Ya panggil aja Yoga pokoknya. Nah, keseharian aku itu kerjanya sebagai petugas kebersihan di DKI Jakarta, teman-teman. Kalian pasti tahu ya yang baju-baju oranye itu PPSU lah ya. Nah, tapi di lain itu juga ada kesibukan lagi sebagai konten kreator. Wow. Jadi nyambi, guys. Nyambi sampingan ya guys. Nah, boleh Kak Oka nih kira-kira. Halo semuanya, salam kenal. Saya Oka Purnamajaya. Saya kerja di butik jas. Boleh dong pinjam jas. Pantes langsung pakai jas ya. Promosi. Saya di butik jas dikasih git. Oh, wow. Jadi ini beda ya. Yang satu ini apa istilahnya pengabdi pemerintah. Pengabdi pemerintah. Harus membersihkan kota. Iya loh, itu mulia banget loh. Kalau nggak ada Benar. kotor kota kita kan. Sementara yang satu fashion dong. Udah berapa lama Kak Oka? Lumayan, baru 1 bulan sih kak. Oh, baru Sebelumnya mulai kan saya kerja. kerja di rentalan kamera. Oh, wow. Ya, berarti kok agak jauh ya dari Kamera dan Tapi ini, berarti bisa, fashion. berarti- Tapi bisa kali ya nanti kita pinjam jas ya. Mau jas hujan? Jas jus juga boleh, jas jus biar seger. Oke, Oh ya, oke. tapi kita pernah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat di TikTok, ini sempat viral juga nih kontennya Kak Yoga. Iya. Yes. Itu gimana sih Kak ceritanya kok bisa viral gitu? Kalau itu ceritanya sih emang menceritakan kisah hidup ya, kisah nyata, kisah hidup. Emang udah capek banget ngejalanin kayaknya tuh apa yang dijalanin gitu tuh kayaknya Sorry. apa apa yang dijalanin tuh kayaknya lama banget gitu kan. Untuk mencapai tujuannya tuh lama banget, kayak cerita aja gitu, cerita itu juga nggak tahu tiba-tiba rame gitu kan. Jadi curhat awalnya. Awalnya curhat. Nggak disengaja. Iya, emang niatnya emang curhat aja. Curhat gitu. aja, Nggak perlu hashtag gitu-gitu. Cuman kayak buat curhat aja lah, aku curhat cerita gitu kan tentang pengalaman, emang pengalaman semua. Ternyata tiba-tiba rame hari itu juga. Berarti Kak Yoga itu di petugas kebersihan DKI itu sebenarnya pekerjaan utamanya. Iya, utamanya sebagai petugas kebersihan. Terus kalau misalnya hari-harinya suka live sama nyanyi, katanya suka Iya, hobi nyanyi. aku suka live di TikTok. Oke, Live nah nyanyi gitu. berarti sekarang nyambi ya, jadi part time gitu ya. Jadi pulang kerja, habis pulang kerja nyanyi gitu. Oh, jadi memang rutin. Rutin. Oh, wow. Kalau nggak nyanyi, kita misalnya ada kegiatan lain, kita misalnya ngonten di mana, berarti pulang kerja kita ada ngonten di mana nih gitu.
Nyanyinya tuh gimana tuh? Nyanyinya misalnya kayak ke kafe-kafe atau Aku nyanyinya di live ya? Di live aja sih. Oh, di live aja. Kalau untuk di kafe-kafe belum, ya kali aja nanti ada yang ngambil. Semoga ada ya. Bagus banget. Tapi kemarin aku juga habis manggung loh di Indonesian Idol? Enggak. Indonesia Idol aku pernah Idola ikutan. Chile. Iya bener, sering ikutan aku Indonesia Idol. Audisi berarti? Audisi. Audisi. Cuman belum rezeki. Tapi harus dicoba terus teman-teman. Iya. Bagus. Ketik rek spasi. Belum. Belum sejauh itu. Oke, Kak Oka sama Kak Yoga awalnya gimana sih? Teman-teman kok masuk ke dunia perkontenan ini tuh awalnya gimana? Apa pengen tertarik? Apa gimana? Ceritain dong boleh. Kalau aku awalnya itu konten itu kan emang aku dulu tuh sering cover lagu gitu. Sering cover lagu terus ada satu komunitas yang menyediakan tempat buat kita nih untuk berkembang gitu kan. Nah, baru di situ banyak lah sharing-sharing, di situ banyak konten kreator yang ngumpul. Banyak ilmunya juga Banyak di ilmu situ. yang kita dapat juga. Jadi banyak pelajaran yang kita dapat. Akhirnya juga aku kenal Kak Oka yang kontennya komedi. Dia lucu banget. Oh, oke. Kak Oka gimana awalnya Kak Oka? Kalau aku awalnya sih nggak pernah bikin konten. Terus kenapa jadi komedi? Saya punya temen namanya Karo Parodi yang tinggal di Tangerang. Suka ngeliat-liat kan. Terus sama dia diajak lah tuh collab. Booming tuh FYP Dia yang ngomong aja pakai lucu kan. Apa? Kenapa? Dia ngomong aja lucu. FYP tuh lagi pakai ya maaf dah tuh apa kayak gitu bra. Ngomong aja lucu. Udah tuh. Belum lama-lama- punchline. Kalau lama banyak ya kan DMK bikin lagi dong bikin. Udahlah. bikin. Oh, jadi ada Awalnya sih masih malu, pendukungnya ya? iya awalnya malu. Ada Nggak pendukungnya. pede. Dari situlah dari Karo Awalnya Parodi. coba-coba ya. Kok ketagihan. Tapi emang kalau Kak Yoga ini emang hobi dulu ya awalnya. Hobi emang nyanyi. Suka emang hobi Hobi nyanyi, nyanyi. terus jadi inspirasi juga. Bisa kali nih nyanyi bisa jadi buat tambahan penghasilan juga. Terus jadi buat pelajaran juga ke depannya gitu kan. Emang bener, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Jadi nah itu yang pengen kita tanya. Gimana sih ke dunia konten creator tuh? Kan biasanya ada istilah monetize gitu ya, monetize konten gitu. Selain dari ads itu gimana sih? Ada dari mana lagi tuh? Penasaran kita. Kalau menurut aku ini ya, kalau kita ngejar monetize ads gitu, itu kita bakal kepikiran terus Kak. Gitu. Yang penting kita rajin aja dulu, mulai aja dulu. Jadi konsisten dulu. Iya, konsisten dulu, mulai. Kita juga nanti juga bakal dilirik sama brand-brand yang lain kan. Apalagi kalau konten kita udah mulai menarik ke depannya gitu kan. Nggak perlu kita nungguin monetize, kita udah dapat brand-brand yang lebih besar gitu. Jadi malah nggak fokus ke situ. Iya. Malah nggak fokus Jadi monetize-nya. mending kita bagusin portofolio kita aja di sosial medianya gitu. Tapi ngaruh nggak sih kalau misalnya apa namanya continue itu sama banyaknya followers sama banyaknya new followers itu ngaruh nggak sih Kak? Kayaknya sih nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh sih menurut aku. Jadi endorse itu bisa mulai dari followersmu berapapun gitu. Iya, misalnya followers kakak kecil nih ya, misalnya. Tapi viewers kakak lebih gede dari followers. Nah, brand itu bakal menarik ke kakak daripada si followers yang banyak tapi Belum tentu. viewersnya dikit gitu. Sekarang tuh yang diandelin tuh insight-nya gitu. Insights-nya, reach-nya ya berarti ya. Catat ya, Ibu friends, insight dan reach lebih penting daripada followers. Soalnya kita kan juga konten, Wahab konten juga tentunya. Yang penting rajin aja sih Kak. Rajin ya, karena kita pengen belajar sih sebenarnya. Nanti kita ngomong ke orang sosial media kita. Lagi duduk-duduk dia. Itu juga aku diajarin sama teman aku kalau kita harus konsisten, rajin kontennya, bagusin portofolio. Oke. Tapi kan Kak Yoga sempat ada sebelumnya tuh ada fokusnya di satu sosial media itu Iya. kan. Terus tiba-tiba sosial medianya ya Lenyap. Shutdown. lenyap. Terus harus pindah. Itu kira-kira gimana tuh transisinya gimana? Oh, kalau transisi, kalau tadinya emang aku udah ngonten di mana-mana, cuman emang fokusnya kan ke satu aplikasi Yeah. yang udah hilang itu kan.
Tapi pas udah hilang itu ya udah kita fokus ke yang lainnya jadinya. Tapi nggak dari Transisinya nol lagi ya? nggak dari nol lagi. Jadi udah yang oke. penting kita mulai aja langsung gitu. Kalau kita mulai dari nol lagi emang susah. Tapi ini nggak sih Kak, kalau misalnya kita punya satu konten nih, tapi disebar ke banyak sosial media, itu gimana kira-kira menurut Ih, lebih kayak lo? bagus. Lebih malah bagus ya? bagus. Lebih bagus. Jadi nggak ada masalah kalau Nggak ada sama. masalah. Oke. Misalnya nih kita bikin konten hari ini, kita punya sosial media ada 5 nih, misalnya di TikTok, di ini bla 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 gitu. Ya udah kita sebar aja gitu. Tapi kita jadwalin aja, misalnya hari ini kita sebar ke sini, hari ini gini gitu. Oke. Oh berarti Jadi jangan dijadwalin. berbarengan hari itu tuh kita jangan berbarengan, misalnya satu hari kita langsung share ke 5 aplikasi gitu kan. Karena bosan audiens. Oh ini udah pernah lihat nih gitu kali ya. Oke. Jadi di audiens yang di aplikasi ini bisa nungguin kita nih bakal update apa gitu. Oke. Aku pengen tahu nih mengenai video yang viral itu. Katanya sih itu sebelum sholat Jumat. Jadi hari Jumat itu ada apa waktu itu? Kok kepikiran tiba-tiba itu meledak sampai berapa Kak? Viewsnya udah berapa sekarang? Sekarang kayaknya 13 juta deh. 13 juta. Likes-nya aja kemarin aku lihat 1,3 juta. Likes-nya doang. Viewsnya 13 juta. Iya 13 juta. 13 juta. Coba Kak ceritain dong gitu. Jadi- Penasaran banget. Jadi kan itu emang hari Jumat itu pas aku libur kerja ya. Terus emang itu juga lagi banyak pikiran juga. Lagi banyak pikiran kok hidup makin kesini kok kayak makin rumit gitu kan. Makin rumit banget, tantangannya juga makin banyak kan. Udah gitu kita makin berlomba-lomba untuk maju ke depan gitu kan. Berlomba-lomba maju ke depan maksudnya apa katanya? Kayak kita tuh kayak makin berlomba-lomba Kak, kita makin makin banyak nyari menunjukkan kayak hasil Kesuksesan. kesuksesan masing-masing gitu kan. Kayak teman-teman aku aja udah pada hitungannya udah pada lulus kuliah kan. Udah pada kerja di tempat yang enak-enak gitu kan dengan gaji yang wow semua kan. Sedangkan kayak aku kok masih kayak gini-gini aja gitu hidupnya gitu kan. Kok nggak maju-maju padahal kayaknya berjuang mah udah keras banget kayaknya gitu kan. Terus ya udah di situ kayak udah cerita itu hari Jumat tuh sebelum sholat Jumat ya udah kok udah upload aja lah cerita. Itu juga nggak expect bakalan rame banget. berarti sebenarnya Nggak sengaja. jadi itu sebenarnya cuma ya udah aku mau curhat, aku mau ngonten kayak gini gitu. Abis sekarang bingung kamu cerita sama siapa. Ya kan? Wow, Bingung lah mau cerita sama siapa. Sekarang kalau kita cerita keluh kesah terus orang bakal bosan. kayaknya ngeluh gitu ya. Enggak, kayak lu ngeluh mulu gitu. Tapi dia kan nggak tahu apa yang kita rasain gitu kan. Banyak yang Kayak- ngejudge juga. Kayak banyak banget yang ngejudge juga. Tapi kan Kak, ini kan kalau misalnya kita share ke sosial media bakal lebih banyak lagi nih orang respon orang-orang. Ada yang support, ada yang malah ngejatuhin. Iya, Itu gimana tuh Kak? Kayak tanggapan aku sih yang ngejatohin sih mungkin ya dia belum merasakan apa yang aku rasakan gitu. Kan dia bukan di posisi Kak Yoga juga. Kita pun juga misalnya kita bisa prihatin tapi kita bukan yang benar-benar ngalamin hal tersebut Iya. gitu loh. Udah gitu yang support juga mereka senangnya support aku gara-gara ya aku juga bukan tentang cerita sedihnya doang tapi aku ada perjuangannya juga. Kayak aku live. Aku bukan cuman kayak nangis kayak jual tangisan gitu kan. Kan ada yang mandi tengah malam. Iya. Kan ada kan Kayak sedih-sedihan lah pokoknya. Aku kan nggak mau sedih-sedih. Nah, aku betul. malah Jual suara. hitungannya jual suara, menghibur mereka. Menghibur mereka juga kan. Tiap malam mereka tuh sukanya gitu kan. Ini kayak gini nih kata mereka gitu kan. Yang wajib disupport katanya gitu. Berarti malah sebenarnya menjual semangatnya bukan menjual kesedihan. Betul. Bahkan nggak mau ya jual nggak bagus gitu loh Nggak bagus jual sih. drama Drama terus itu menerus nggak jual drama. Makanya kataku, ya udahlah nggak apa-apa lah orang tahu. Padahal hitungannya nggak sengaja cerita gitu kan. Tapi emang kenyataan, emang itu yang aku jalanin gitu kan. Sangat inspiratif nih. Nah, pengen tahu juga nih. Kan kita udah ada yang ngedukung kita. Ada juga yang nge-hate kita. Itu Coba Kak Oka sama Kak Yoga gimana aku sih nih- caranya menghadapi haters? Aku nih
kalau cara aku nih untuk menghadapi haters itu ya, tunjukin aja diri kita tuh bisa makin lebih keren dari dia. Nggak usah kayak nggak usah diladenin kayak dibacotin lah bahasa kasarnya gitu kan. Ditanggepin lebih serius nggak usah. Ya udah tunjukin aja. Jadi cuek aja. Cuek aja. Karena kalau ditanggepin malah seneng mereka ya. Iya, Betul, malah betul. senang. Oh, nyari perhatian dong mereka. Ika, aku setiap live nih itu yang ngomong kasar, yang ngomong Hina fisik. Iya, hina fisik. Pokoknya Suara banyak lah. banget semuanya. Jadi kamu sambil live itu sambil ada yang komen-komen Ih, komen, negatif kayak gitu. iya. Sakit sebenarnya kalau Banyak misalnya Mereka di nonton, itu. mereka nonton nambah live ya. Tapi nge-hate itu. Udah gitu makanya di situ ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah, tapi yang enggak suka itu ya paling enggak aku baca, enggak aku ladenin. Aku ladenin yang komen-komen baik aja. Oh, gitu triknya ya. Jadi jangan sampai kita malah terpengaruh ya. Betul. Kalau kita terpengaruh ya drop juga dong. Iya. Kalau Kak Oka gimana? Kalau aku sih lebih ke cuek sih, nggak usah nanggapin. Kalau ada nggak sih Kak, kalau yang paling bahaya? Bukan yang paling bahaya, yang paling menyakitkan gitu itu. Kalau aku sih selama ini sih nggak ada sih, cuma paling kontennya nggak jelas kadang gitu. Ada bilang nggak lucu gitu. Iya, garing. Bodo amat kan kita kan apa contohnya buat menghibur doang. Buat orang lain. Betul ya. Jadi jangan sampai kita kayak apa ya terpengaruh terus kita stop gitu ya. Itu yang nggak boleh ya. Kita ini banget. Kita harus tetap kuat sih, bet. Dan cuek aja. Lucu juga nggak semuanya menurut orang. Soalnya lucu kadang-kadang ya? ada yang orang sukanya absurd gitu kan. Iya, bagus aja aku aja gitu kan. Suaranya kayak trompet sangkakala. Gitu. Kataku bukan malah kayak misal gitu, malah kok apa sih sangkakala aja lu belum pernah denger gitu kan. Iya juga ya. Iya kan? Udah sangkakala aja. Kasar banget orangnya. Sampai baju aja dikomen-komenin, Kak. Kayak, Astaga. Bang, kok bajunya nggak ganti-ganti itu aja gitu kan. Padahal kayaknya lu aja kali yang belum baru nonton. Rese banget gitu. netizen ya. Aduh, ya Allah. Ih, sumpah emang. Tangannya gatel ya kayak. Ada aja itu. Pengen komen sih ya, tapi emang Pengen disapa. tapi gitu. katanya kalau bilang kan netizen Indonesia nomor satu. Memang nomor satu netizen. Tapi kan lu juga sering Apaan? Kak komen-komen lagi live TikTok jualan. Lah itu kan gue nanya. Itu gue nanya. Kakak spill dong ini dia. Ketahuan deh. 5.000 ambil nih. Iya, untuk Kak Dania ini kita spill ya. Etalase nomor. Kok lu tahu sih? Iya. Ya itu kan mereka jualan ya, itu kan juga salah satu Wajar. ini ya, kita Wajar kan di konsumen komen. itu kan bukan, gue gak nge-hate coy, gue nge-hate produk lu jelek kan gak mungkin aja kayak gitu. Oke, ada lagi, Lip, apa nih? Kira-kira kalau misalnya selama kakak konten gitu, bikin konten, kira-kira yang bikin kakak itu konten tuh bikin ini nggak sih, kadang bikin kayak aduh capek nih, atau itu adalah bagian dari stress reliefnya Kak Yoga sama Kak Oka? Kadang ngonten sih emang kadang ada stresnya juga. Stresnya itu kadang kita bingung mikirin kontennya itu besok mau ngonten apa ya gitu kan, terus besok mau nyari apa nih untuk gitu kan, yang dikasih tahu ke audiens gitu kan. Kalau Kak Yoga itu sendiri, Kak Yoga sendiri itu ini nggak sih kayak mereka ngejadwalin gitu nggak sih, setiap hari harus punya konten satu atau seminggu dijadwalin. sekali, berapa kali? 1 hari 1. 1 hari 1. Wow. Oh, jadi emang Jadi udah kalau di-plan ya? udah di plan kita nih Kak, misalnya kita upload konten nih. Udah seminggu nih, kita seminggu ini full upload konten terus gitu tiap hari ya kan. Nah tiba-tiba seminggu kemudian kita kosong, itu algoritma kita hilang langsung. Turun ya. Seminggu kosong? Ya hilang algoritmanya. Oh, jadi nggak boleh seminggu skip itu nggak boleh? Nggak boleh 2 hari aja kayaknya audiens sudah Udah pada kabur? kabur. Oh itu tuh memang sulit. Jadi lebih daripada kita upload sehari banyak, mending sehari 1 gitu. Tapi setiap Apapun hari itu ada. story ataupun reels ataupun live gitu. Iya. Oh, video TikTok yang paling ini Video TikTok aku paling rame. paling rame. Oke.
Terus kayak kita udah kayak harus punya ciri khas juga di video kita gitu. Oh ya makanya temenin yoga yuk Iya, itu ya. temenin yoga yuk. Oh gitu, keren. Emang sih setiap kamu ngomong kayak gitu aku kayak, oh apa nih, Dufan, konser, Iya, makan. makan. Tapi Tapi emang itu sih emang harus dijadwalin. Kalau nggak dijadwalin tuh algoritma kita nggak ada sama sekali. baik, berarti itu maksudnya algoritma itu dia ngaruhnya ke FYP juga, Iya. benar, dan ngaruh ke reach dan viewsnya juga. Oke. Jadi mending kita misalnya satu hari kita udah dapat ide konten nih. Ya udah kita ngonten aja tuh lima-limanya kita kontenin tapi untuk 5 hari. Oh jadi jangan langsung gitu ya. Jangan. Mending kita tabung dulu tuh kontennya. Misal kita hari Senin atau hari Selasa udah punya ide konten. Terus kita mau uploadnya Senin depan, harus di tag-nya Senin hari Ya, itu hari aja itu. ya. Nabung konten gak sih maksudnya? Iya, Nabung Nabung konten. konten gitu ya, nggak perlu kayak ntar aja gitu, tenang masih Selasa gitu. Enggak kan? Nah, siapa tahu teman kita tuh ada gitu. Aduh. Media spesialis. Jadi tapi- gitu enak kan, seminggu ini aku ngonten terus, lah seminggu ini udah upload. Iya. Seminggu ini aku ngonten, upload gitu gitu terus. ya, Jadi konsisten. pokoknya tiap hari ada. Ya capek ngonten, tapi kan pasti ada hasil itu. Baik, berarti tidak ada kata capek ya, Iya. harus Yang ada. penting mulai aja dulu. Betul sih harus dan jangan dimulai. ditunda-tunda. Iya, jangan ditunda-tunda. Ya awal-awal mah konten kita mah jelek ya jelek, konten kita ya Nggak, kan. tapi nggak ada indikator kan konten jelek tuh kayak gimana kan? Ya kan kadang orang takut untuk konten kan. Oh. Aduh, kayaknya alat yang buat konten kayaknya nggak bagus deh. Kameranya jelek jelek. deh gitu kan. Gitu kan itu yang kayak Yang bikin mereka mundur. mundur. Aku nggak mundur, maju terus. Nah, bagus sih. Ya, Udah, gitu kan. Teman-teman gue, hitungannya teman gue aja udah paling depan, masa gue masih di belakang. Masa takut-takut terus kan ya? Tapi Lu pengecut. justru aku takut kalau misalnya aku konten ntar viral. Nah, males sombong. Yang kayak gini-gini nih capek nih. Yang kayak gini-gini nih. Lanjut. Oke. Jadi gini, nah kan konten terus nih, konsistensi dong. Nah, kadang-kadang nih Kak, suka bikin penat gitu, capek gitu menghadapi udah kerja, bener kan Kak Oka kerja, Kak Yoga kerja, tambah lagi konten, penat dong. Nah rilisnya gimana sih? Apa kayak gimana gitu? Paling aku bakal kasih space itu 1 atau 2 hari aku untuk istirahat. Oke, Jadi istirahatnya misalnya apa? kayak istirahatnya aku pulang kerja nih, aku nggak mau ngonten, nggak mau ngedit, nggak mau live gitu, pokoknya aku istirahat full gitu. Jadi nyari waktu untuk diri sendiri. Iya. Oh itu penting Intinya juga. jangan Ini penting Paksain, juga. Kita jangan terlalu ngejar buru-buru gitu loh, jangan terlalu Kan yang utamain ambisius gitu. Kesehatan kan nomor 1. Bener juga ya. Karena kan ada yang nyari ketenaran itu lah ya. Kayaknya. Emang sih bagus hitungannya kita ngejar ambisius gitu ya, tapi jangan keterlaluan. Kan buat diri kita juga nggak bagus Kak. Jangan keterlaluan tuh, bener sih. Jadi buat badan kita investasiin juga Iya. dengan istirahat. Jadi bener-bener istirahat itu bahkan bukan konten lagi ya, berarti ya di dalam istirahat itu ya malah ya kita tidur dan ya udah Kita gitu, kan udah nyantai ya. fokus ke kerjaan utama. Yang kerjaan utama yang penting jangan ditinggalin gitu loh. Tetap penting. Tetap penting. Jadi yang penting ya jangan ambisius. Masa duit dari duit AdSense dipakai buat bayar kesehatan kan nggak lucu. Oh iya bener. Iya. Betul. Masa tiba-tiba baru dapat duit endorse langsung besok ke klinik. Nggak lucu ya. Gak lucu. Kan enaknya buat jajan. Beli cilok kan lumayan di puncak. Lucu Kak Oka sama Kak Yoga itu dari awal kita ketemu ya di event itu. Ini kok ngocol aja berdua. Ngonten di pojokan. Tapi harus gimana gitu, harus beda gitu loh. Kalian kenapa harus beda kayak gitu ya? Maksudnya asik sendiri gitu, kok Karena- nggak malu gitu kok. Kita udah punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Karena kita tuh kalau datang ke sesuatu tempat tuh kayaknya kalau sepi-sepi nggak ada kehebohan tuh kayaknya Oh, sukanya heboh ya, heboh, ekstrovert ya. Iya.
Kan ada orang yang datang ke event-event kayaknya diem aja malu-malu gitu kan. Ngapain malu-malu? Ketemu juga baru sekali ya kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak sih kayak ngerasa ini kan Kak Yoga bilang sendiri, Kak Oka juga pasti ngerasain bahwa kita udah ngelakukan semua tapi nggak ada hasilnya gitu. Pernah nggak sih kayak ada di satu titik tuh udah pengen nyerah gitu atau rasanya kayak hampir depresi gitu? Itu aku pernah Kak. Pernah itu tahun kemarin itu aku hampir depresi. Hampir nyerah banget, hampir dead Bun. Serius. Yes. Selalu dia kayak gitu dia. Itu hampir itu tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Itu udah nyerah banget kayaknya, apapun yang dilakukan kayaknya kayak nggak pernah cukup, kayak salah, terus banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Kan itu apa sayang banget ya kita dengarnya kayak gitu ya Kak ya. Cuma akhirnya emang nggak ada teman-teman atau ibu kan udah? Iya, ibu udah nggak ada. Terus pokoknya alhamdulillahnya aku banyak dikelilingin teman yang emang selalu support gitu. Banyak support. Akhirnya bangkit itu gimana itu titik Ya, balik? titik baliknya. Bangkit itu aku ngelihat adik-adik aku masih kecil gitu kan. Adik-adik aku masih kecil, masih perlu rangkulan aku kan. Terus kayak teman-teman juga udahlah ayo gitu jangan sampai mogok dan segala macamnya. Kayak Kauka juga yang sering support aku gitu. Jadi lingkungan itu alhamdulillah itu mendukung ya Kak Yoga. Udah gitu menurut aku nih Kak, cerita ke orang yang tepat itu penting. Jadi nggak sembarang orang Nggak bisa. sembarang orang. Di saat kita depresi terus kita cerita ke orang yang salah, itu makin tambah kita depresi Kak. Orang yang salah tuh kayak gimana maksudnya? Iya, Mereka nggak peduli sebenarnya, nggak secara itu nggak peduli gitu. Iya. Sebenarnya nggak peduli. Cuma ngeliatnya kayak misalnya aja. misalnya kayak aku nih, Kak aku mau cerita dong gini nih, aku udah cerita nih terus tanggapan dia kayak biasa aja terus nggak ada tanggapan lain, kan salah gitu. Padahal kita butuh solusi support, kita nggak butuh saran apa-apa gitu gitu kan, kita cuma butuh saran, solusi, atau butuh didengerin lah minimal. Butuh didengar tapi kayak udah biasa aja gitu kan. Makanya ya itu aku cerita ke sosial media begitu, kayak mau ke siapa lagi cerita gitu kan. Takutnya aku tuh orangnya nggak pengen ngebebanin orang lain Kak gitu. Wow. Berarti pengennya sebenarnya pengen dipikul sendiri. Tapi nggak kuat. Dipendem gitu ya? Dipendem Cancer gitu. Kayak Yoga Cancer ya? Taurus. Oh, soalnya Cancer biasanya kayak gitu. Jangan samakan. Dia minta pengen banget disamain sih, males. jadi malah memang akhirnya support system itu. Lingkungan itu penting sih Kak. Waduh, ini boleh nih friends boleh. Kita jangan salah pilih teman-teman. Tapi pasti dong di lingkungan Kak Yoga ya kita ada aja yang toksik. Iya, ada aja yang toksik. Itu Kak Yoga gimana? Taunya bahwa ini mah ini doang. Aku ngejauhin pelan-pelan sih Kak. Kayak mulai kayak kita ngobrol atau jaga jarak aja. Berarti ada beberapa orang yang emang intens gitu ya Kak ya. Kayak aku kenal banyak teman gitu. Misalnya aku kan orangnya demen nanya gitu kayak. Emang supel dia. Demen nanya yang aku nggak tahu gitu kan, aku pengen dapat hal baru, pelajaran baru gitu misalnya. Kayak ditanya nih kayak dia jawabnya biasa aja, itu nggak bakal aku tanya lagi. Maksudnya apa sih biasa aja tuh maksudnya? Kayak misalnya kan aku tanya nih, Kak aku mau nanya dong. Ini gimana sih caranya? Kayak, nggak antusias dia. Nggak antusias, itu begini-gini doang kok Kak gitu. Ya udah. Ya udah gitu aja. Dia aja ya udah, kamunya juga ya udah. Gitu ya. Oh Iya, aja. gitu doang. Maksudnya kayak apa kayak dijelasin, gua kan belum ngerti. Oh, dia jelasinnya setengah-setengah doang tuh Kak. Tapi aku malah kayak udahlah malas nanya lagi gitu. Oke, berarti tuh boleh dicatat tuh friends bahwa sebenarnya ada loh orang-orang di sekeliling kita walaupun nggak banyak gitu ya jumlahnya, cuma yang benar-benar peduli sebenarnya sama kita kayak gitu. Kalau Kak Oka gimana? Pernah nggak ada di titik itu depresi kayak gitu? Terus mau nyerah?
Kalau aku sih nggak pernah sih Kak. Kita mah jalan aja terus ya. Kalau misalnya aku sih kalau kayak gitu paling suka dibawa jalan-jalan. Oh, Karena Oh. hobi aku kan suka touring. Pasti aku Berarti jalan- sebenarnya Kak Oka ini cukup menginspirasi. Kenapa? Karena rata-rata ya, kalau Kak Yoga itu hidup itu ekstrim, ya kayak Iya. roller coaster. Betul. Kalau Kak Oka itu mungkin memang tidak terlalu seperti roller coaster, cuma dia landai cuma konsisten gitu, tapi di bawah santai. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak jalan-jalan. Penting juga ya kita ya Benar. sebagai orang itu nggak mungkin kita pusing gitu ya. Cara healingnya berarti emang Oh jalan-jalan. iya, cara ya? healing. Emang jalan-jalan itu perlu banget sih. Emang hobi ya. Emang perlu. Sama oke jalan-jalan sama makan kali ya Kak. Iya. Kalau aku emang tipikalnya aku kebut semua, Kak. Kamu Gimana tuh emang maksudnya? ekstrim. Kebut. Kebut itu kayak Digas semua li. Digas Wah, semua. dibabang. Main iya, kerja iya, konten iya. Diajakin sini, oke gas gitu. Ya? iya, aku gas-gas aja gitu kayak ya udahlah ntar aja lah mikirin mah itu mah belakangan gitu. Tapi sempet kayak ngedrop sakit gitu gak sih Kak? Ya, pernah aku. Oh. Aku pernah masuk rumah sakit sampai seminggu. sampai orang kantor bilang ngonten terus ya lo katanya gitu kan. Kayak ngonten bisa kerja sakit gitu. Jahat ya. Iya, itu jahat banget. Iri itu Kak. Oh iya siri kali ya. Iri Hengki. Ya, kira-kira untuk Kak Yoga sama Kak Oka nih, apa sih halangan yang paling sulit entah itu dalam part time dalam pekerjaannya ataupun dalam membuat konten gitu. Kan harus nge-balance tuh antara keduanya. Yang Oka dulu, paling kayaknya. Kak Oka apa sih yang jadi tantangan gitu nih? Aduh, yang ini nih yang paling itu. Apakah waktu? Apakah? Paling sih kalau aku ke waktu sih. Kalau aku kalau bikin konten kalau pas lagi libur Atau malam? bisa malam kadang siang. Gitu. Oh. Sama tergantung mood. Sama ide enggak sih? Iya bener pasti. Kalau nggak itu. dapat ide mau bikin api. Iya bener. Betul. Waktu ya. waktu. Oh, waktu. Oh yoga apa Kak? Kak Yoga Halangan itu gimana sih? tantangan lah. Tantangan. Kayak challenge gitu loh kayak Tantangan. ini Kayak- kan Kakak punya full time nih di DKI sama di konten kan harus bikin. Kakak tuh kesulitannya tuh di mana gitu? Kesulitannya bagi waktunya Oh, kah? bagi waktu. Bagi waktu susah. Bagi waktu susah. Paling susah. Misalnya kayak ada konten nih pagi, tapi aku kerja. Itu susah banget. Lucu banget sih dia mukanya. kayak bener-bener itu dari hati. Iya, itu susah banget, Kak. Terus Oh, gitu. kayak sekarang nih. Kayak kemarin kan ada yang ngajakin aku ke Bali ya. Oh iya. Ke Bali Kak, matahari. Terus gimana kerjaanmu? Terus kan ya udah Kak, aku lihat cuti dulu ya. Ternyata cuti aku habis. Akhirnya mau nggak Nggak mau, jadi batal. nggak jadi ke Batam. Bye Bali. Nggak jadi. Terus tadi juga ada tawaran endorse buat ke Jogja 2 hari 3 malam. Harus berangkat. Kata, ya nggak jadi, bye. Itu waktu emang susah banget Kak, sulit. Oh gitu ya. Jadi yang emang kerja sambil ngonten itu susah. Tantangannya berat. Berarti emang kadang harus cuti dulu ya. Iya, cuti. Udah gitu kan cuti kita cuman yoga mah dapat 12 hari kan selama 1 tahun. Semuanya. Standar kan. Oh, iya. Tapi ada yang lebih sih memang Emang ada yang lebih. Iya. Ada yang lebih. Ada yang lebih betul. Tapi aku mau nanya dong satu hal nih untuk ke Kak Yoga nih. Khusus karena tadi kan Kak Yoga banyak tuh ada endorse di Bali, di Jogja gitu. Pernah gak sih Kak kepikiran kayak udahlah ninggalin full time aja langsung ke Aku content belum. creator aja? Aku belum ada kepikiran itu sih Kak, karena Kenapa? feedback yang aku dapat itu belum banyak gitu loh. Maksudnya belum Maksudnya kayak pendapatan aku dari konten sama gaji kerja itu nggak sama. Oh, masih Jauh, bagusan masih full jauh. masih time. bagusan kerja lah. Dan stabil juga Stabil gitu juga ya. kan. Kalau ngonten kan kita belum tentu kan, bulan ini lagi rame, bulan depan kan nggak tahu. Iya, tapi kan bulan ini misalnya di Bali Tapi emang kayak gitu ya bisa juga sih buat ya itu mah buat space uang jajan aja sih Kak. berarti belum Belum ada kepikiran gitu. Semoga bisa. Tapi ya kalau tapi ya Ada harapan ya? Ada harapan sih. Yoga sih lagi berdoa aja ya, semoga nanti Yoga kerja tuh liburan sambil dibayar ya kan. Oh ya benar juga ya. Benar jadi influencer dong. Iya. Ulala. Udah liburan dibayar gratis juga kan.
Tapi bisa lah, Kak Yoga sama Kak Oka nih kayaknya lucu gitu. Kayaknya itu yang menjadi ciri. Nih kak, aku mau ngasih tahu juga ya. Ini ya kayak nih handphone yang aku beli nih buat konten nih, baru upgrade kemarin. Ini tuh The Power of Sholli ala Sayyidina Muhammad sholawat. Wow. Gimana tuh maksudnya? Allah. Ya ini hasil Hasil live tabungan live gitu. akhirnya kebeli. Akhirnya bisa upgrade konten. Sekarang konten aku lebih bagus lagi. Makanya lebih jernih HD ya. Oh, itu sih. Makanya disalawatin aja dulu, didoain. Kadang Ya. omongan itu jadi kenyataan, Kak. Kenapa itu? Ya, Habis. Apa? Lanjut aja. bukan maksudnya bunyi, coy. Iya sih. Ntar ya dipotong. Tokennya habis nih. Tolong sih. Makanya tuh aku berdoanya sekarang gitu. Ya, Kenapa sih? Iya. insya Allah ya suatu hari nanti bisa kerja gitu. Kerja ya enak gitu kan, liburan dibayar. Makan gratis. Ya cita-citaku kan pengennya keliling Indonesia kan. Oh, mantap. Nah, ini pas closing question. Kak Yoga, Kak Oka, apa sih impian kakak sekarang? Impiannya secara pribadi boleh atau secara pekerja kreatif boleh? Impian aku sekarang aku pengen kehidupan aku ke depannya jadi lebih baik lagi, makin lebih menginspirasi banyak orang juga. Terus kayak ke depannya tuh makin memberi kebahagiaan untuk orang banyak sih. Memberikan kebahagiaan dengan mukamu yang lucu itu. Ya dengan aku Dengan yang nyanyi. lucu, dengan nyanyi semuanya pokoknya. Oke, berarti. Aku pengen orang-orang di sekeliling aku tuh pengennya bahagia lah. Terpancar positif vibes-nya Kak Yoga. Terus kayak gitu. aku juga pengen bilang nih ke anak-anak muda nih ya, jangan pernah takut untuk mencoba ya hal baru, karena mencoba itu baiklah, bagus. Mencoba itu langkah awal dari semuanya. dari pintu-pintu yang masih Iya. tertutup bisa terbuka dengan mulai dulu. Mulai aja dulu. Betul. Buat belakangan. Untuk hasil mah belakangan, Kak. Betul. Oke. Gimana Kak Oka apa nih impiannya nih? Dan aku sih pengen fokus di konten juga sih. pengen libur lagi. Cuma kan udah jarang banget bikin konten. Cuma pengen aku sih pengen menghibur lagi. Menghibur lagi ya, pengen biar orang-orang pada Iya. kaget guys. Gimana ini? Berarti lebih pengen fokus juga di dunia perkontenan. Kayak gitu impiannya. Semoga ini impian Kak Yoga sama Kak Oka tuh bisa terwujud ya. Amin. Kita nggak tahu kapan, tapi memang kalau konsisten tuh insya Allah bisa loh. Bahwa Tungguin aja nanti tiba-tiba yoga di Bali kan. dia lagi habis menolak Bali 4 hari. Ya Jogja juga 3 hari. Aku Sedih. Cuti Cutiku. sedih banget tau. Tapi aku nolak ke Bali, aku diajak Kak belanja. Oh ya lumayan lah ya, ada lah ya. Siapa tahu ada iPhone kedua. Amin, habis ya ini. amin. Oke. Ya, mungkin segitu dulu ya Bu Friends untuk kisah inspiratif aja. Kisah Anjay, inspiratif ini untuk dua konten kreator. Halo friends. Kaget. Kitanya nanti ini mereka yang jadi host. Ya udah enggak apa-apa.